saya sangat tahu sekali. Saya masih menyebuti istri ya. Pola pikirnya seperti apa? Cuman yang saya khawatirkan sekali itu adalah bisikan-bisikan dari orang lain. Pernikahan yang dibangun dengan penuh air mata dan perjuangan kini harus berada di persimpangan jalan. Di tengah status yang masih sah secara negara namun tak lagi bersama secara agama, Eza Gionino dan Meiza Aulia mencoba bertahan di antara cinta, ego, dan luka. Masih saling sayang, masih saling komunikasi, tapi terasa asing saat saling mempertemukan diri. Tapi yang bikin kaget Igenars, Eza secara blak-blakan mengaku curiga ada sosok lain yang perlahan mengubah Meiza menjadi pribadi yang berbeda. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan yang dulu tampak harmonis itu? Benarkah rumah tangga keduanya sudah tak ada lagi harapan? Rumah tangga Eza Gionino dan Meiza Aulia atau yang kerap disapa Echa memang belum benar-benar menemukan ujungnya. Di tengah proses panjang dan penuh emosi, Eza akhirnya buka suara soal kondisi hubungannya saat ini. Di momen ulang tahunnya yang ke-35, Eza mengaku masih berusaha menjaga komunikasi baik demi anak-anak. Bahkan di hari spesial itu, Eza mengajak makan malam anak-anak sekaligus Echa. Baginya, parenting adalah hal paling penting dan anak-anak tidak boleh kehilangan sosok ayah maupun ibu. Jadi saya ngajakin makan anak-anak, terutama ngajak ibunya juga ya gitu, karena kan nggak mungkin ya anak-anak saja. Jadi gini, mau bagaimanapun parenting sangat penting ya gitu. Jadi jangan sampai anak-anak kehilangan sosok ibu, sosok ayahnya juga. Kayak tadi tuh gue nganterin mereka pulang dulu, terus gue turnamen terus yaudah gitu ya, tetap komunikasi baik-baik aja sama Echa, sangat baik sekali, nggak bisa dipungkirin ya, yang namanya perpisahan itu kan tidak ada yang namanya perpisahan baik-baik, tapi bagaimana caranya saya pengen berusaha untuk semuanya baik-baik ya gitu. Dari saya pribadi jujur, saya pengen sekali ayo gitu, kita komunikasi baik-baik ya. Di tengah kedekatan itu, proses hukum perceraian mereka ternyata masih terus berjalan. Eza mengungkap bahwa Echa sempat mengajukan banding hingga perkara itu naik ke Mahkamah Agung. Artinya, secara negara, Eza dan Echa masih sah sebagai suami istri. Meski begitu, Eza mengaku jika berbicara secara agama, hubungan mereka sebenarnya sudah berakhir. Saya di chat sama Mahkamah Agung, bla bla bla, dan akhirnya udah keluar kemarin dari Mahkamah Agung 5 hari lalu putusannya menguatkan dari hasil yang sebelumnya. Jadi statusnya kita masih sah sebagai suami dan istri ya, tapi gimana secara agama kita kan muslim ya, saya muslim, istri saya muslim, secara agama kita sudah bukan suami istri. Ini kalau ngomong realita, secara negara kayak kita masih sah sebagai suami istri. Walaupun masih menyimpan rasa cinta, Eza sadar hubungan tidak bisa diperjuangkan sendirian. Menurutnya, sebuah hubungan harus berjalan dua arah dan membutuhkan keinginan dari kedua belah pihak untuk kembali bersama. Kalau tanya harapan saya, jujur pribadi, siapa sih yang mau pisah? Ya gitu loh, siapa sih yang mau pisah? Kasihan anak-anak, ya gitu. Kasihan Niko, anak sih. Contoh kayak tadi malam aja deh gitu, masa jauh-jauh. Mereka tidur di kanan kiri saya. Saya ngeliatin mereka sedih. Cuman balik lagi, hubungan itu kan nggak bisa hanya satu arah, harus ada dua arah ya, dan dua arah yang bersinergi pasti. Kalau ditanya, ya saya pengen kembali utuh seperti semua, ya bullshit gitu loh, omong kosong. Kalau saya bilang saya nggak cinta, saya nggak sayang sama Echa, omong kosong. Saya cinta, saya sayang sama dia. Tapi sekarang yang mau bagaimanapun, sekali lagi, hubungan harus dua arah ya. Namun Igenars, di balik komunikasi yang mulai membaik dan status yang masih menggantung, Eza mengaku ada rasa asing yang kini perlahan tumbuh di antara dirinya dan Echa.
Waktu mungkin bisa membuat emosi mereda, tapi bagi Eza, jarak yang terlalu lama ternyata juga menghadirkan perubahan yang sulit dijelaskan dan begitu nyata. Eza mengaku sejak berpisah pada Agustus 2025, dirinya dan Echa sudah lama hidup terpisah. Karena itu, saat akhirnya kembali bertemu untuk makan bersama, ada perasaan canggung yang begitu terasa. Bahkan menurut Eza, dirinya dan Echa kini seperti dua orang asing yang sedang saling memandang. Meski komunikasi mereka berjalan baik, rasa itu tetap muncul dan sulit dipungkiri. Kalau ditanya, kayak kemarin kita makan, saya lihat dia lihat saya. Sekarang jujur ya gitu, yang saya lihat terasa asing. Saya yakin begitu pun sebaliknya. Di sisi lain Eginars, Eza tetap berusaha menjaga sikapnya sebagai seorang laki-laki. Ia mengaku masih sangat menghormati Echa dan keluarganya, serta tidak ingin lagi ada keributan seperti yang sebelumnya sempat ramai menjadi sorotan publik. Tapi mau bagaimanapun saya tetap berusaha sebagai seorang laki-laki. Saya tetap berusaha bagaimana cara saya menempatkan diri. Saya menghargai dia, saya sangat menghormati dia, keluarganya juga. Saya nggak mau ada keributan apapun, udah gitu. Udah cukup, yang kemarin udah lewat, sudah lewat. What's done is done gitu. Udah. Jadi sekarang yuk kita sama-sama lihat anak-anak. Eza juga mengatakan dirinya terus berusaha memperbaiki diri, mulai dari memperbaiki ibadah, menjalani hidup sehat, hingga aktif menekuni olahraga boxing yang kini menjadi passion sekaligus sumber penghasilannya. Semua usaha itu dilakukan Eza bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anak dan Echa. Meski begitu, Eza memilih tidak lagi memaksakan keadaan. Ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan sambil berharap ada jalan terbaik untuk keluarganya. Dulu kembali atau seperti apa nih Mas? Sekarang saya udah serahkan semuanya ke Allah. Saya serahkan ke Allah. Sekarang yang Echa lihat juga, yang saya tunjukin ya, bukan hanya ke Echa, saya tunjukin ke diri saya. Saya perbaiki diri saya, sholat saya perbaiki sekali ya gitu. Terutama itu paling utama ya gitu, ibadah saya. Karena sekarang apa lagi? Usaha apa lagi gitu? Selain hanya minta sama Allah ya gitu. Itu pertama, kedua hidup saya sekarang saya bikin hidup sehat sekali. Saya pedal, boxing gitu. Itu yang saya lakuin. Dan saya juga tunjukin depan Echa bahwa saya benar. Ya, boxing ini juga ya, selain passion, saya memang cari uang di situ untuk siapa? Untuk anak-anak dan untuk dia. Gitu loh. Jadi itu yang salah. Di tengah usahanya mempertahankan hubungan dan menjaga keluarga tetap baik-baik saja, Eza ternyata masih menyimpan satu kegelisahan lain yang selama ini hanya dipendam sendiri. Di balik sikap tenangnya, Eza Gionino ternyata sempat mempertanyakan satu hal tentang perubahan besar yang ia lihat dalam diri Echa. Dengan hati-hati, Eza mengaku merasa ada perubahan drastis pada sosok Echa dibandingkan sebelumnya. Bahkan menurutnya, perubahan itu terasa sangat berbeda hingga mencapai 180 derajat. Eza menduga ada pengaruh atau bisikan dari orang lain yang ikut memengaruhi keputusan Echa. Namun dia juga langsung meminta maaf jika dugaannya ternyata salah. Dia kan gugat, oke, terus ternyata tidak diterima. Terus saya nggak tahu, sekali lagi mohon maaf lahir batin kalau saya salah ya gitu. Mohon maaf lahir batin kalau saya salah. Saya nggak tahu, mungkin ya. Saya sangat tahu sekali istri saya seperti apa. Saya sangat tahu sekali. Saya masih menyebut istri ya. Pola pikirnya seperti apa? Cuman saya khawatirkan sekali itu adalah bisikan-bisikan dari orang lain ya, gitu, yang mungkin kurang baik sampai akhirnya naik banding keluarga. Meski sempat memiliki pikiran seperti itu, Eza menegaskan dirinya kini tidak ingin lagi menyalahkan siapapun. Ia memilih fokus memperbaiki diri dan berdamai dengan keadaan. Menurut Eza, saat ini dirinya sudah jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Ia merasa yang paling penting sekarang adalah masih bisa bertemu anak-anak dan menjaga komunikasi baik dengan Echa. Kan, nomor 2 ya. Si Kan sih yang paling bukan kritis ya, lebih ke jadi mami gak bobo sini. Itu malam-malam ya.
sedih gitu dengarnya gitu. Saya nggak bisa jawab apa-apa. Udah ya abang, bobo ya. Kembali lagi semua saya serahkan ke Allah. Udah itu aja. Saya nggak bisa komentar apa-apa. Sekali lagi saya juga nggak mau menyudutkan siapapun. Apalagi Echa enggak ya gitu. Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Tapi yang jelas putusan sudah seperti itu dan sekarang saya bingung. Jujur ya, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Gitu loh. Jujur nih, demi Allah saya nggak ngerti apalagi yang harus saya lakukan sekarang. Iza pun mengaku masih berusaha membuka pembicaraan soal hubungan mereka. Namun menurutnya, mungkin saat ini belum waktunya. Ia merasa baik dirinya maupun Echa masih sama-sama membutuhkan ruang untuk menenangkan diri dan introspeksi. Jadi jujur, sebenarnya gini, dari saya pribadi banyak sekali usaha-usaha yang saya lakukan. Mau bagaimanapun, pasti kan usaha pasti dari siapa? Laki-laki ya, gitu. Dan saya tetap tunjukkan ya jiwa saya gitu. Terus sebagai laki-laki untuk ini masih bisa dibenahi nggak sih? Gitu. Dan sekali lagi hanya Allah. Saya masih berusaha untuk bukan menjaga jarak, tidak ya gitu loh. Saya masih ngasih dia space lah. Gitu. Saya nggak tahu, kembali lagi gitu. Saya semua serahkan. Saya istiqomah, saya serahkan ke Allah. Pilihannya kan cuma dua. Dibukakan hatinya ya Allah, atau kasih jalan yang terbaik untuk kita. Sudah, itu aja, cuma dua itu. Rumah tangga Eza Gionino dan Meza Aulia mungkin sedang berada di titik paling rumit. Di sisi lain, komunikasi keduanya mulai membaik dan status mereka secara negara masih sah sebagai suami istri. Namun di sisi lain, luka, jarak, dan rasa asing ternyata belum benar-benar hilang. Eza sendiri mengaku masih menyimpan harapan untuk keluarganya, tapi ia juga sadar mempertahankan hubungan tidak bisa dilakukan sendirian. Lantas, bagaimana menurut kamu Ikinars? Akankah waktu kembali mendekatkan keduanya? Atau justru menjadi jalan untuk benar-benar saling melepaskan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.